Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan. Dan maaf tadi di video pertama itu kepotong videonya. Nah, tapi sebelumnya ini kan sisa terakhir 3 pertanyaan ya. Tadi sudah dijawab lebih kurang 9, sisa 3, berarti sudah 6 pertanyaan yang dijawab di video tadi sebelumnya ya. Nah, itu saya salam dulu ya dari teman-teman yang kemarin dari Kendari tuh ya, Sulawesi Tenggara, lalu habis itu Sulawesi Tengah, lalu habis itu ada dari Jawa Tengah, lalu habis itu ada teman-teman dari Bengkulu, lalu habis itu ada teman-teman dari Berau, Kalimantan Timur ya kalau nggak salah ya. Nah, habis itu ada teman-teman juga dari Makassar. Nah, ada teman-teman dari Bekasi juga itu ya kemarin. Nah, lalu habis itu ada dari Bali Utara ya. Nah, saya akan langsung jawab ya pertanyaannya. Tadi kepotong sampai setengah. Pertanyaannya nih, ada di berapa kali latihan renang dalam 1 minggu, pengembangan atlet jangka panjang ya, mengenai anak umur 5 bulan. Nah, bayi umur 5 bulan. Kalau bayi baru 5 bulan, dia berenang dalam 1 bulan berapa kali? Tadi sudah dijawab ya di video sebelumnya. Nah, sampai setengah tadi kepotong, yaitu anak-anak ketika sudah umur 1 tahun itu anak saya sendiri kebetulan itu dia sudah mulai bisa berhembus nafas ya. Jadi di situ saya lihat saya perlu ajarkan yang namanya bubble ataupun gelembung gitu loh. Jadi kita hembus gelembung ya. Jadi blow bubbles gitu. Jadi otomatis dia itu niru kita gitu loh. Jadi dia itu jadi masukin ke mulutnya ke air gitu, terus dia hembus gitu. Nah, tapi ketika saya bawa ke kolam, dia udah mulai bisa tuh untuk tiup gelembungnya ya. Dan ketika saya masukin kepalanya ke air ya, setelah dia umur, kan waktu itu masih umur ada yang 5 bulan, waktu 7 bulan saya ajakin dia ke kolam. Nah, masih pengenalan yang namanya masukin kepala ke air ya. Nah, setelah 7 bulan, terus habis itu 1 tahun, sekarang udah 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 7 bulan, saya bawa dia ke kolam, saya masukin air ke kepala dia, sudah bisa lebih dari 2 detik ya, 1, 2, terus naik gitu ya. Nah, memang nggak lama ya, memang saya nggak berani juga masukin terlalu lama, contoh kayak misalnya 3-4 detik gitu ya, saya nggak berani ya. Tapi celup hanya ya 2 detik gitu, terus masuk, keluar lagi. Nah, di situ saya lihat dia pas keluar itu, dia sudah pas keluar dari air itu dia sudah bisa yang namanya gitu. Jadi itu salah satu mungkin ya, kita perlu ngenalin ke anak-anak ataupun latih anak-anak untuk mengenal air dulu gitu ya. Nah, dan saya juga pernah itu saya balikin badan dia, lalu saya taruh di sebelah bahu saya ya, dan saya minta dia telungkup gini, dia tiduran, lalu habis itu dia mulai coba tendang-tendang kakinya gitu. Nah, memang belum saya terlalu banyak ajarkan, tapi dia coba tendang. Nah, saya coba kasih dia eksplorasi dulu untuk mengembangkan dia sendiri dulu. Nanti ketika dia udah mungkin 2 tahun ya, udah bisa lebih dengerin ataupun lihat contoh, dia baru mulai diarahkan ya. Nah, mungkin itu ya sedikit untuk anak yang umur bayi ya, terutama untuk 1 tahun ke bawah, atau sampai saat ini anak saya sih masih 18 bulan, 18-19 bulan ya. Jadi 1 tahun 7 bulan lebih kurang ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya. Lalu setelah itu bagaimana cara menghitung pace, fungsi fins dan pedal waktu itu ya. Nah, di sini ada yang bertanya. Nah, coach izin mau tanya, kalau gaya yang lain atau spesialisnya, apakah boleh dipakai model latihan seperti gaya bebas, misalnya 4x200 dan seterusnya? Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Pak. Nah, boleh 4x200 kalau mau pakai model latihan yang lain. Nah, cuman kembali lagi yang seperti tadi yang pernah saya jelaskan,
dia mau contoh mindset mau diganti jadi gaya lain atau gaya spesialisnya dia, boleh. Tapi kalau kupu sama dada itu namanya short axis swim. Kupu sama dada kan takutnya anak-anak berenang dengan gaya yang pelan, akhirnya mereka membentuk satu memori yang namanya memori terbiasa dengan stroke pelan. Akhirnya ketika lomba mereka terbiasa dengan stroke pelan yang dimana stroke-nya tidak benar gitu loh. Nah, kita mau mempertahankan stroke anak-anak, contoh 4x200 gaya kupu contohnya. Kan 4x200 gaya kupu kan nggak gampang untuk berenang itu ya. Nah, jadi kita boleh ganti jadi 25 bebas, 25 kupu. Sehingga apa? Bebasnya itu yang menggantikan kupu ini supaya kupu tidak salah teknik ketika berenang ya. Nah, dan juga anak-anak bisa fokus dengan teknik gaya kupunya sendiri ataupun teknik gaya dadanya. Jadi bebas sama kupu sama dada kalau dibuatkan program boleh disesuaikan 25 bebas, 25 gaya utamanya ataupun kupu atau bebas. Tapi kalau punggung nggak masalah, punggung boleh 4x200 ya silakan gaya punggung ataupun gaya bebas 4x200 ya. Nah, mungkin itu terjawabkan ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya, ada di video, apakah kau pemula sampai kau 3 tidak perlu latihan darat di sini ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-9. Satu lagi, coach, untuk program renang itu diulang-ulang tiap harinya atau perubahan program setiap berapa minggu atau bulan sekali? Oke, di sini saya boleh katakan tidak ada formula tetap ya, tapi masing-masing pelatih punya programnya masing-masing. Contoh, saya juga pernah dengar yang namanya pelatih Australia dengan program setiap minggu itu sama semua diulang gitu. Jadi contohnya hari Senin dia harus ngerjakan speed set, hari Selasa dia harus ngerjakan, contoh hari Senin aerobic set, Selasa speed set, Rabunya race pace set, Kamis aerobic, Jumat speed, Sabtu race pace set lagi. Nah, minggu depannya ya sama lagi, program yang sama dikerjakan dan mindset yang sama dikerjakan, diulang lagi di minggu kedua. Nah, itu saya pernah dengar ya dari teman-teman saya ya yang dilatih juga oleh pelatih Australia. Nah, itu programnya langsung diulang gitu ya. Nah, tidak ada patokan tetap ya berapa minggu sekali. Nah, kalau untuk program, kalau program yang saya dapat dari Coach Sergio itu namanya 3-day cycle. Jadi setiap 3 hari itu jadi aerobic speed race pace, aerobic speed race pace, dan dengan pengulangan kalau saya buatnya ya. Jadi 3 hari ya, 6 hari itu aerobic speed race pace itu kayak saya bertahan 3 minggu. Tapi minggu kedua udah beda programnya, memang mindsetnya berbeda ya. Lalu habis itu minggu ketiga juga mindsetnya berbeda. Nah, tapi juga tidak terlalu yang sulit ya. Kita selalu buat program itu tetap harus ingat sederhana mungkin, sesederhana mungkin. Itu yang disampaikan oleh Coach Sergio. Kita membuat program itu sesederhana mungkin. Nah, setelah 3 minggu itu minggu keempat, 5, 6 saya ganti jadi speed aerobic, speed race pace aerobic. Jadi terminnya itu dimajukan ya. Lalu yang aerobic dimundurin di belakang. Lalu habis itu yang 3 minggu berikutnya itu jadi race pace aerobic speed. Nah, minggu ke 7, 8, 9 ya. Nah, tapi itu tergantung sekali sama pelatih-pelatih, apakah pelatih mau menggunakan ini atau mau menggunakan siklus yang lain atau menggunakan cycle yang lain. Itu silakan, boleh ya. Tergantung juga sama anak-anak kapan perlombaannya juga boleh ya. Nah, tidak ada patokan pasti ya. Nah, itu pertanyaan terakhir yang tadi saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua teman-teman. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.